Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Leonardo Aribowo. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan TB1 Deep Learning saya. Nah, jadi mengenai jawaban saya. Maaf, salah hafal. Nah, Deep Learning. Oke, nah mengenai jawaban saya. Pertanyaan pertama, jelaskan ciri utama algoritma machine learning. Nah, saya jawab ciri-ciri utama machine learning yaitu algoritmanya diprogram untuk menerima dan menganalisis data input yang kemudian dapat memprediksi nilai output. Nah, di sini di dalam konteksnya adalah diprogram artinya masih di program manusia. Kalau uh, deep learning itu udah beda. Nah, selanjutnya apa yang mempengaruhi kinerja model machine learning? Yang pertama itu ada kualitas dataset, kedua itu parameter yang digunakan, dan C itu baik buruknya metode evaluasi. Nah, apa definisi supervised dan unsupervised learning? Nah, supervised learning adalah pembelajaran yang diawasi atau yang dilabeli. Ya, kalau kita artikan secara kata ya diawasi, tapi enggak harusnya. Ini tuh harusnya dilabeli. Nah, tapi kalau unsupervised, datasetnya itu nggak dilabeli. Nah, kalau reinforcement learning, metode pembelajarannya itu didasarkan pada pemberian penghargaan terhadap keputusan yang diambil komputer. Nah, selanjutnya, apa itu deep learning? Deep learning adalah pembelajaran yang dalam. Deep learning, benar dong? Maaf. Deep learning itu adalah salah satu teknik dalam machine learning yang mengarahkan sebuah sistem komputer maupun mesin untuk bekerja layaknya manusia dengan jaringan saraf yang tidak terhitung. Jumlahnya bisa ratusan lapis. Nah, apa sih perbedaannya antara deep learning sama machine learning? Kalau machine learning itu masih dibantu manusia, masih diprogram manusia. Kalau deep learning itu mampu memecahkan masalah dari awal sampai akhir. Hebatnya itu. Nah, apa itu single perceptron? Jaringan perseptron adalah jaringan saraf tiruan yang terdiri dari satu lapis pemrosesan saja. Nah, SLP merupakan model paling sederhana di mana hanya mampu mempelajari separable pattern secara linear. SLP cukup bermanfaat untuk membedakan input menjadi dua kelas. Hampir mirip dengan Kamean, namun jauh lebih sederhana karena hanya melibatkan dua kelas saja. Selanjutnya, sebutkan tahapan perceptron training rule. Nah, yang pertama kan inisialisasi, keduanya itu meneruskan input pada neuron, ketiganya itu nilai output tersebut dibandingkan dengan output aktual, dan yang keempat itu apabila nilai output sesuai dengan output yang telah yang diinginkan, tidak perlu mengubah apa-apa. Tetapi kalau apabila nilai output tidak sesuai dengan keinginan, hitung nilai error atau fungsi loss. Fungsi loss itu fungsi namanya fungsi loss. Kemudian lakukan perubahan terhadap learning parameter yang adanya di sinapsisnya di bagian A. Nah, habis itu yang F itu ulangi lagi stepnya. Apa yang dimaksud dengan likelihood function di Bayesian probability? Nah, jadi likelihood probabilitas Bayes mendeskripsikan peluang data untuk asumsi atau pengetahuan tentang X yang berubah-ubah. Nah, dengan likelihood function tersebut kita mengoreksi pendapat akhir kita yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan. Nah, jelaskan mengenai univariat dan multivariat Gaussian. Univariat adalah analisis data secara serentak di mana data yang diamati hanya memiliki satu variabel dependen pada setiap objek yang diamati. Sedangkan multivariat adalah analisis data secara serentak di mana pada data tersebut terdapat lebih dari satu variabel dependen pada setiap objek yang diamati. Nah, jelaskan perangkat keras yang digunakan untuk pengolahan data menggunakan deep learning. Perangkat keras yang untuk digunakan deep learning ini disarankan itu perangkat yang sekelas enterprise ya, bukannya civilian. Maksud saya gini, GPU, RAM dan CPU itu ada yang kelas civilian kayak AMD seri 5800, tapi kalau yang kelas enterprise itu yang Threadripper Pro, kalau enggak yang Epic Milan itu lebih ke server sih ya. Itu CPU. Kalau GPU bukannya Nvidia A3090 tetapi A6000. Kalau RAM itu ya RAM yang satu sticknya itu 256 GB.
Nah, disarankan sih kalau untuk mengolah deep learning itu CPU-nya tuh mesti dijagoin karena modul berpikir itu banyakkan di CPU banyakkan di GPU ketimbang di CPU. Nah, menurut Anda tools mana yang menurut Anda tools atau software apa yang mudah digunakan untuk deep learning keras? Karena keras itu bisa bekerja sama dengan TensorFlow sama Theano. Diambil dari pengalaman pribadi. Nah, sebutkan contoh dataset yang dapat diolah dengan deep learning. Dataset itu tipenya itu ada tipe video, gambar, teks, dan suara. Nah, ini diambil dari pengalaman pribadi. Apa yang dimaksud dengan activation function? Nah, fungsi aktivasi adalah titik. Ada sebuah titik yang ditambahkan di akhir output dari setiap jaringan saraf. Activation Fungsi aktivasi juga dikenal sebagai transfer function yang digunakan untuk menentukan output neural network. Nah, apa yang dimaksud dengan fungsi objektif? Fungsi objektif adalah fungsi yang dioptimalkan selama pelatihan. Nah, selanjutnya, sebutkan formula yang digunakan untuk validasi model deep learning. Ya, ada dua. Sebenarnya banyak, tapi saya menginput dua. Yaitu ada k-fold sama validasi holdout. Nah, holdout adalah ketika kamu membagi dataset menjadi training dan test dataset. Nah, jadi setelah dibagi, datasetnya itu dites. Nah, tetapi kalau misalnya validasi k-fold, metode pemisahannya itu terjadi di beberapa bagian K. Jadi K ini bagian apa? K ini hanya variabel yang ditulis sendiri, bisa aja ditulis X. Maksudnya itu nanti di datasetnya akan dibagi secara banyak gitu. Nah, yang 17, apa tujuan pembelajaran training pada pemrosesan data? Untuk melatih program untuk mengenali pola atau untuk melaksanakan tugas yang diprogramnya. Misal untuk mengenali plat nomor, untuk mengenali tipe mobil, atau mengenali gambar, atau mengenali wajah, dan sebagainya. Ini diambil dari pengalaman pribadi. Apa yang dimaksud dengan steepest gradient descent? Nah, jadi gradient sendiri itu adalah kemiringan. Nah, jadi steepest gradient adalah gradient yang paling curam. Fungsinya ini itu untuk menentukan arah yang sebaiknya diambil di turunan. Jadi gitu. Nah, selanjutnya apa itu lokal minima? Lokal minima itu adalah titik minimum dari sebuah fungsi karena minima itu minimum. Apa yang dimaksud dengan gradien? Gradien dari kata sendiri adalah kemiringan. Nah, tapi kalau dalam deep learning, gradien adalah generalisasi derivatif turunan dan multivariat fungsi. Nah, gradien menangkap kemiringan dari sebuah fungsi. Nah, oke. Kurang lebih itu saja video saya untuk deep learning. Terima kasih atas saksinya. Saya Leonardo Aribowo. Sampai jumpa dan terima kasih atas waktunya.